Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia. Pada video kali ini saya akan membuat beberapa rangkaian dari rangkaian power supply dan penjelasannya secara singkat. Rangkaian ini sudah menjadi satu di mana kumparan sekunder dan primer sudah menjadi satu dengan kita mengaturnya di Spice Directive. Lalu kita dapat merunningnya dengan batas waktu 100 milisekon. Kita akan mencari pada kumparan primer terlebih dahulu dengan mengklik di sini. Didapat grafik sumber tegangan AC sebesar 220 volt dan negatif 220 volt. Lalu kita akan menambah pot pennya. Untuk membandingkan dengan kumparan sekunder, kita akan mengkliknya di sini. Dihasilkan grafik sumber tegangan AC juga sebesar 220 volt dan negatif 22 volt dan negatif 22 volt. Perbandingan antara primer dan sekundernya yaitu 1 berbanding 10, dimana pada kumparan sekundernya ini 22 volt sedangkan primernya 220 volt. Ini merupakan rangkaian penyearah setengah gelombang. Yang membedakan dengan rangkaian sebelumnya itu di sini ditambah dioda. Rangkaian ini juga sudah disatukan dengan cara seperti sebelumnya, yaitu dengan mengaturnya di Spice Directive. Lalu kita akan merunningnya dengan batas waktu yang sama, yaitu 100 milisekon. Kita akan mencari tegangan arus pada primer terlebih dahulu dengan mengklik di sini. Tegangan arusnya sama seperti yang tadi sebesar 220 volt dan negatif 220 volt. Kita akan menambah grafiknya. Ini untuk kita klik di sini sebelum dioda. Menghasilkan negatif 22 volt dan 22 volt ini disebut sebagai kumparan sekunder. Lalu kita akan menambah lagi grafiknya. Kita uji coba pada keluaran dioda. Ini menghasilkan 0 ke atas, ini adalah kurang dari 22 volt. 0 lagi, lalu ke atas lagi, dan grafik ini disebut sebagai penyearah setengah gelombang. Nah, grafik ini merupakan disebut input dan grafik penyearah setengah gelombang ini disebut output. Di sini terdapat pengurangan tegangan setelah masuk ke dioda karena setelah masuk ke dioda terjadi pengurangan tegangan. Ini merupakan rangkaian penyearah gelombang penuh. Pada rangkaian ini menggunakan 3 buah induktor. Ini adalah L1, L2, dan L3. Lalu kita akan merunningnya dengan batas waktu yang sama, yaitu 100 milisekon. Kita akan mencari perkumparan primernya terlebih dahulu.
menghasilkan grafik yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita akan menambah grafiknya. Kita akan mencari di kumparan sekunder di sini. Nah, di sini menghasilkan berbeda dengan pada rangkaian sebelumnya, karena di sini terdapat 2 L, di mana perbandingan itu menjadi 10 akar 2 per 1. Kita tambah lagi grafiknya untuk mencari di L3 di sini. Nah, ini hasilnya juga sama saja, puncaknya sama seperti pada L2, hanya bedanya ketika ini di atas, ketika L3 di atas, sedangkan L2 di bawah. Seperti itu, bedanya 180 derajat. Lalu kita tambah lagi untuk di keluaran diodanya. Sini. Ini diodanya sudah terhubung, dioda 1 dan dioda 2-nya sudah terhubung. Nah, ini adalah grafik gabungan dari 2 dioda. Untuk setengah periode pertama dihasilkan dari L2 dan setengah periode berikutnya itu dihasilkan dari L3. Nah, ini juga disebut sebagai penyearah gelombang penuh. Ini merupakan rangkaian menggunakan 4 buah dioda. Di sini ada D1, D2, D3, dan D4. Lalu kita akan running-nya dengan batas waktu yang sama, yaitu 100 milisekon. Seperti sebelumnya, kita akan mencari tegangan pada primer yang menghasilkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita akan uji coba pada setiap kaki kumparan sekunder. Kita cari dulu di sini, klik dulu di sini. Lalu kita akan tambah lagi untuk mencari di sini. Nah, ini hasilnya sama saja, tetapi perbandingannya 180 derajat perbedaannya. Ini adalah setengah periode pertama yang masuk, dan ini adalah setengah periode berikutnya. Di sini terdapat 2 buah sinyal. Sinyal pertama itu akan masuk ke D2 dan D4, lalu sinyal kedua akan masuk ke D3 dan D1. Lalu kita akan mencari gabungan dari kedua sinyal ini. Kita tambah dulu. Kita akan mencarinya pada beban. Klik di sini. Nah, beban merupakan gabungan dari dua sinyal ini. Setengah periode pertamanya dihasilkan dari D2 dan D3, lalu setengah periode berikutnya dihasilkan dari D3 dan D1. Ini menghasilkan gelombang penuh, dan ini adalah tegangan pada beban atau pada R1. Ini adalah rangkaian filter. Pada rangkaian ini kita menambahkan kapasitor. Lalu kita bisa merunningnya dengan batas waktu yang sama, itu 100 milisekon. Langkah pertama, seperti biasa, kita akan mencari tegangan pada kumparan primer. Dihasilkan yang sama, yaitu 220 volt dan negatif 220 volt. Lalu kita akan cek keluaran
salah satu sisi kumparan sekunder. Kita tambah lagi untuk grafik. Ini untuk sisi bawah. Menghasilkan hasil yang sama. Ini adalah setengah sinyal dari sisi atas, lalu berikutnya dari sisi bawah kumparan sekunder. Di sini kita akan menyatukan saja. Kita delete dulu dan menambahkan pada sisi bawah. Lalu kita akan cek dioda yang masuk ke kapasitor dan resistor beban. Ketika kita menambahkan kapasitor, maka tegangannya stabil di sini, berwarna merah ini, tegangannya stabil, tidak naik turun seperti pada sebelum-sebelumnya. Maka fungsi dari kapasitor di sini adalah untuk menghilangkan nilai nol yang dihasilkan oleh dioda bridge. Dan yang terakhir adalah rangkaian regulator. Di sini terdapat resistor dan dioda. Jadi resistornya terdapat 2 resistor dan 5 dioda. Rangkaian ini juga kumparan primer dan sekundernya sudah menyatu. Lalu kita akan merunningnya dengan batas waktu sama seperti sebelumnya, itu 100 milisekon. Kita uji dulu pada kumparan primer dan menghasilkan hasil yang sama seperti sebelumnya, yaitu 220 volt dan negatif 220 volt. Lalu kita akan menguji kumparan sekundernya. Kita akan menguji pada sisi atas kumparan sekunder dan sisi bawah. Masih menghasilkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita akan menguji pada kapasitor. Menghasilkan stabil. Lalu kita akan menguji pada dioda Zener atau pada beban resistor 1 kilo. Maka di sini menghasilkan dioda Zener ini yang lebih rendah dibandingkan tegangan pada kapasitor, karena di sini terdapat tegangan jatuh pada resistor dan pada dioda Zener. Dan dapat dilihat juga bahwa tegangan dioda Zener lebih stabil, di sini lebih halus dibandingkan dengan tegangan kapasitor. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan secara singkat tentang beberapa rangkaian power supply. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.